Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi teman-teman serta Pak dosen. Kami kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari tugas kami. Ya, jadi yang pertama kita berbicara tentang tindak pidana terorisme. Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan suatu kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur dan tumbuhnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antara umat beragama. Semua ini pengaruh negatif dari terorisme tersebut berisiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas untuk mencegah dan memerangi terorisme tersebut. Sejak sejauh ini, sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara. Jadi secara sederhana, kebijakan kriminal atau kriminal polisi adalah upaya rasional dari suatu negara untuk menanggulangi kejahatan. Upaya ini pada hakikatnya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat, social reference planning atau protection of requesting, yang tujuannya tidak lain adalah mencapai kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar aksi teror semata, akan tetapi pada kenyataan tindak pidana terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kuadrat melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Dan Pasal 28 Undang-Undang 1945 pengaturan mengenai hak asasi manusia semakin diperjelas dan diperinci sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 28 dan Pasal 28A, 28J Undang-Undang 1945. Untuk mengupayakan pemelindungan dan perlindungan hak asasi warga dari tindak kejahatan terorisme, maka pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu dengan menyusun peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2002 yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia dengan nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jadi pengertian tindak pidana terorisme. Jadi tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja, sistematis dan terencana yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta objek vital yang strategis, lingkungan hidup dan fasilitas publik atau fasilitas internasional, dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia baik nasional, regional maupun internasional. Jadi kata teroris atau terorisme ini berasal dari kata Latin yaitu terre yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggentarkan. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia, terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakuti dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik. Jadi tindak pidana terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat clandestin, yang itu rahasia, diam-diam dan gerakan bawah tanah lintas negara yang didukung oleh pendaya gunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern, sehingga memerlukan kerjasama di tingkat internasional untuk menanggulanginya. Menurut para ahli yaitu Syed Hussein Alatas, teroris atau pengganas adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar. Dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan. Di dalam
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang, atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas sehingga terjadi kehancuran terhadap objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, dan fasilitas internasional. Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terorisme adalah kekerasan terorganisasi yang melibatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian sebuah tujuan. Ini ruang lingkup yang berdasar atas asas-asas yang berlakunya di KUHP berdasarkan tempat lokus delikti antara lain asas teritorial, yaitu menyatakan di dalam pasal 2 KUHP bahwa aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindakan pidana di wilayah Indonesia. Asas ini terbukti di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 bahwa yurisdiksi berlakunya undang-undang ini tidak hanya terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia saja, tetapi juga berlaku terhadap tindak pidana terorisme yang dilakukan sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Baik, selanjutnya tentang penyimpangan formil. Tentang penangkapan dugaan pelaku pidana itu diatur dalam Undang-Undang Terorisme pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa penyidik itu dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat untuk jangka waktu paling lama 14 hari. Dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 7 yang berbunyi bahwa penyidik berwenang menangkap, menahan, menggeledah, dan menyita barang. Selanjutnya tentang kewenangan penahanan penyidik itu diatur dalam Undang-Undang Terorisme pasal 25 ayat 2 bahwa untuk kepentingan penyidikan berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 hari. Dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 24 ayat 1 berbunyi bahwa pemerintah penahanan oleh penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Selanjutnya tentang perpanjangan penahanan itu diatur dalam Undang-Undang Terorisme pasal 25 ayat 3 bahwa jangka waktu penahanan dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 hari. Dan juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 24 ayat 4 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang paling lama 40 hari. Selanjutnya tentang penyimpangan material. Contoh kejahatannya itu penghilangan nyawa itu diatur dalam Undang-Undang Terorisme pasal 6 berbunyi bahwa pidana penjara paling lama singkat 5 tahun dan paling lama yakni 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 338, pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya, memasukkan alat atau bahan berbahaya ke Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Terorisme pasal 10, pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 20 tahun, pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 187 bis, yakni pidana penjara paling lama 8 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Jadi dari materi tentang terorisme ini, kelompok kami berkesimpulan bahwasanya berdasarkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dengan kebijakan kriminal, yaitu dengan sarana penal atau undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, maupun dengan sarana non-penal atau deradikalisasi dan upaya-upaya lain. Kedua upaya tersebut ternyata kurang efektif untuk dilakukan dalam menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di Indonesia. Upaya penanganan aksi terorisme dengan kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan seyogianya ditempuh dengan pendekatan atau kebijakan yang integral, baik dengan menggunakan sarana penal maupun dengan sarana non-penal, baik dalam melakukan pembinaan maupun penyembuhan terpidana atau pelanggar hukum. Adanya pengintegrasian atau penyatuan antara sarana penal dan non-penal ini, jika cara ini dilakukan,
masalah terorisme akan dapat diatasi dan penanggulangan aksi terorisme di Indonesia dapat berjalan secara efektif. Sekian presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, silakan tuangkan dalam kolom chat. Terima kasih.